Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Balik lagi di Opini, obrolan pagi ini masih dengan tema yang sama, yaitu efektif dan juga strategis bersama dengan Bapak Suparjo nih, wirausahawan. Pak Parjo, tadi kita sudah cerita ya kalau misalnya Bapak ini sebagai pembina eskul robotik ya. Ini robot yang sudah dibuat apa aja sih Pak emangnya? Kalau jadi ada beberapa aktivitas saya di bidang robotik. Pertama, membina siswa di sekolah ekskul. Kemudian kalau di rumah juga kita pernah dengan mahasiswa-mahasiswa untuk menyelesaikan tugas akhirnya. Oh iya. Jadi ada, kalau untuk sekolah dulu Mbak ya, untuk sekolah yang menarik itu yang difasilitasi pemerintah di tahun 2018 itu program kompetisi robotik, workshop dan kompetisi robotik seprovinsi. Jadi waktu itu kami keliling untuk kegiatan workshop ke sekolah-sekolah di 10 kabupaten dan kota di provinsi. Jadi setiap kabupaten itu mengumpulkan dibatasi sih 5 sekolah untuk mengutus siswanya, perwakilan 5 sekolah di kabupaten tersebut untuk mengikuti kegiatan workshop. Jadi khusus workshop 1 hari penuh Mbak, dari pagi sampai sore. Karena kan ini dalam rangka memperkenalkan robotik ke sekolah-sekolah di provinsi. Karena mereka belum dikenalkan atau belum ada ekskul robotiknya, sehingga kami mengadakan kegiatan workshop itu. Kemudian setelah workshop sehari penuh, memperkenalkan apa itu robotik, komponen apa ya saja yang digunakan, bagaimana cara merakitnya, bagaimana pemrogramannya, sehingga bisa menciptakan satu alat bernama alat robotik atau alat otomasi seperti itu. Setelah selesai 1 hari penuh, kemudian selesai 10 kabupaten, baru di Kota Bengkulu diadakan kegiatan kompetisinya. Jadi dari peserta-peserta itu diundang untuk mengikuti kompetisinya, yang mereka sudah dapat pembekalan 1 hari itu. Dan hasilnya memang luar biasa. Siswa-siswa ini sebenarnya permasalahannya bukan di bakat atau kemampuan, tapi fasilitas yang memang belum mereka dapatkan. Sarana atau pembimbing yang belum masuk ke sekolah. Dari kegiatan itu kita melihat siswa-siswa kita di Bengkulu ini luar biasa sekali Mbak. Tema robotiknya itu kan aplikatif robot yang berbasis riset. Jadi mereka mencari permasalahan di lingkungan apa kira-kira yang bisa dipecahkan dengan menyelesaikannya, membuat alat robotik itu. Jadi banyak sekali, luar biasa. Mulai dari ada yang membuat pemberi pakan ikan otomatis, kemudian robot pemadam api yang itu sifatnya sebenarnya sudah banyak dibuat oleh level-level siswa SMK, mahasiswa di kompetisi-kompetisi. Mereka dengan mudah bisa browsing di internet, mereka bisa membuatnya itu. Kemudian mereka juga ada yang benar-benar idenya original, mencari itu tadi, karena kita ajari mengidentifikasi masalah di lingkungan, kemudian mereka membuat. Sangat banyak sekali dari sekolah-sekolah di 10 kabupaten dan kota itu menciptakan alat-alat di kompetisi itu yang luar biasa. Dengan kit yang disediakan ya Mbak. Jadi kit disediakan oleh panitia. Waktunya 2 hari, dia merakit selama sehari, hari esoknya mempresentasikan hasilnya. Jadi luar biasa ini hasilnya. Waduh. Ya, saya ingat salah satunya adalah mereka yang juara 1 itu dari SMA di Bengkulu Selatan, saya lupa SMA berapa. Hasil itu yang terbaik lah ya. Itu membuat pendeteksi, jadi GPS yang digunakan untuk mendeteksi keberadaan anaknya. Jadi isunya adalah terjadi penculikan anak waktu itu ya. Sering penculikan. Jadi anaknya dibekali GPS di tasnya, dengan mudah dia bisa memantau posisi anaknya. Sistem melacak gitu Pak ya? Iya, sistem melacak posisi anaknya ada di mana. Jadi kalau di SMS nanti dikirimkan nomor tertentu, dia bisa membalas posisi anaknya di sini, seperti itu, sehingga memastikan anaknya ada di sekolah atau di luar gitu. Bisa nih diproduksi salah untuk satunya orang tua nih. Walaupun sebenarnya itu juga sudah banyak ya di produksi pabrik, misalnya untuk kendaraan dan lainnya ada. Tapi ini kreativitas yang luar biasa, dari peralatan yang ada dia bisa membuat alat yang serupa yang luar biasa itu. Tapi fasilitasnya sejauh ini sudah memadai Bapak dari eskul robotik sendiri ya?
Kalau komponen-komponen dasarnya atau sarana training kit yang digunakan itu sebenarnya fleksibel, Mbak. Karena kalau misalnya di sekolah ingin membuat suatu alat, itu mereka bisa mengusulkan ke sekolah atau secara mandiri menyediakan alatnya, karena kan banyak dijual di pasaran. Itu jadi fleksibel saja. Kemarin saya membimbing sekolah di Bengkulu Tengah di Man Insan Cendekia, itu mengikuti lomba tahunan dari Kementerian Agama RI. Itu membuat alat karena musim corona di tahun 2021. Itu alat gerbang COVID otomatis, smart smart gate otomatis. Jadi di situ mendeteksi, pertama begitu orang masuk akan dideteksi pakai kamera, Mbak. Jadi orang pakai masker atau tidak. Kita lengkapi dengan output suara. Kalau nggak pakai masker, mohon maaf, Anda tidak pakai masker, silakan pakai masker Anda. Setelah pakai masker, terima kasih Anda sudah pakai masker, silakan dekatkan wajah atau tangan Anda untuk mendeteksi suhu Anda. Nanti dideteksi pakai tangan boleh, pakai kening boleh, nanti akan muncul suaranya. Semuanya sudah otomatis ya. Suhu Anda normal, silakan tadakan tangan Anda ke hand sanitizer. Jadi dia menandakan, nanti otomatis muncul sprayernya itu. Yang disebut dia smart gate untuk COVID-19. Berarti waktu COVID juga masih buat masih ada, ini ya, robot itu ya? Masih ada satu perlombaan juga yang dia hybrid. Jadi untuk level seleksi awalnya masih online, presentasinya online, kemudian waktu tahap finalnya baru offline ke Bekasi waktu itu. Iya, berarti sebenarnya semua alat pun bisa dimanfaatkan sebenarnya kan. Tinggal bagaimana cara kita pengen berkreativitas ya, menciptakan suatu alat. Sebenarnya kalau robotik ini, apalagi sekarang sudah semakin canggih peralatannya, semakin kecil dan semakin canggih, apalagi muncul IoT, Internet of Things, jadi semua bisa dipantau dari internet, dari gadget kita. Jadi tinggal kreativitas siswa aja untuk mendeteksi permasalahan apa yang ditemui di lingkungan, kemudian dia harus memiliki tantangan untuk bisa menyelesaikan dengan membuat sebuah alat yang sangat efektif untuk membantu orang menyelesaikan masalahnya itu. Seperti itu sih. Ini kan dari 2012 ya Bapak ya, sampai dengan sekarang kan ya aktifnya gitu. Tapi minat masyarakat sekarang ya, terutama bagi siswa-siswi dalam menekuni eskul robotik ini semakin tinggi atau gimana? Kita dapat rintangan stuck di COVID itu, Mbak. Jadi begitu ada COVID tahun 2020, pembelajaran mulai dari rumah itu kan semua kegiatan ekskul dihentikan, hanya mata pelajaran pokok aja yang diadakan. Itu pun online. Kadang-kadang siswa hanya masang HP kemudian lari kemana-mana gitu. Sehingga ya di situ berhenti kegiatan ekskulnya. Sampai sekarang ini masih belum terlalu banyak yang bangkit untuk kegiatan ekskul itu. Gitu. Jadi ya kita slow down lagi, cooling down, kemudian lihat kondisi sekolah. Kalau memang udah siap untuk pembelajaran ekskul, kita siap-siap saja membantu gitu. Tantangannya sejauh ini nih Pak, sebagai pembina ekskul robotik sendiri apa nih Pak? Belajarnya, Mbak, kita harus beradaptasi dengan kemajuan teknologi kan. Benar, harus tahu. Ada yang baru kan, kita harus mengikuti, ada yang baru harus mengikuti gitu. Ya nggak semuanya terikuti juga karena kan kesibukannya juga nggak hanya di kegiatan robotik kan. Jadi harus berusaha mencari penghasilan yang lain seperti itu. Terkait dengan penghasilan lain ini kita bakal nanti bahas ya setelah jeda pariwara berikut ini. Tetap bersama kami di Opini Obrolan Pagi Ini.